Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pembelajaran jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung dalam mata kuliah Manajemen Tenaga dan Mesin Pertanian untuk bab Prinsip Manajemen Tenaga dan Mesin Pertanian bersama saya Siti Suharyati. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan implementasi tenaga dan mesin pertanian secara efektif dan efisien. Subcapaian pembelajaran mata kuliah dalam pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip-prinsip manajemen tenaga dan mesin pertanian. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengurus atau tata laksana. Manajemen dapat diartikan sebagai bagaimana cara mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum, manajemen diartikan sebagai pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Menurut Josh Terry, manajemen merupakan proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip manajemen merupakan dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer atau pimpinan. Prinsip-prinsip manajemen ini terdiri dari pembagian kerja yang berimbang, kemudian pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas, kemudian disiplin, artinya kesediaan untuk melakukan usaha atau kegiatan nyata, yaitu bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, berdasarkan pada rencana, peraturan, dan waktu. Dalam hal ini adalah waktu kerja yang memang sudah ditetapkan. Kemudian prinsip manajemen selanjutnya itu adalah kesatuan perintah. Jadi hanya menerima satu jenis perintah dari seorang atasan secara langsung. Kemudian yang terakhir itu adalah kesatuan arah. Artinya satu tujuan, satu rencana, dan satu pimpinan. Adapun fungsi-fungsi manajemen itu ada beberapa. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning ini menjadi dasar segala kegiatan atau usaha. Perencanaan juga merupakan alat untuk mempertinggi efisiensi modal dan sumber daya. Kemudian perencanaan juga menjadi alat pengendali bagi proses yang berjalan. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah pengorganisasian atau organizing. Proses ini perlu digariskan secara jelas fungsi, kemudian pembagian fungsi, hubungan antar fungsi, dan struktur dari organisasi. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah pengarahan atau directing atau leading, kepemimpinan. Penyampaian perintah itu dimotivasi sehingga timbul rasa sukarela dalam penyelesaian kegiatan. Kemudian perlu diciptakan suasana yang followership. Kemudian fungsi manajemen selanjutnya itu adalah koordinasi. Jadi koordinasi ini dilakukan sebagai usaha untuk meniadakan kompleks hubungan antara bagian dari organisasi atau antara individu satu dengan yang lain. Koordinasi ini didasari komunikasi timbal balik, kemudian koordinasi dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian untuk fungsi manajemen yang terakhir itu adalah fungsi pengendalian atau controlling. Fungsi dari pengendalian atau controlling itu yang pertama adalah untuk mencegah penyimpangan, yang kedua memperbaiki kesalahan dan kelemahan, dan yang terakhir adalah untuk mendinamisir organisasi agar sasaran tercapai sesuai dengan perencanaan atau planning yang sudah ditetapkan.
Kemudian penerapan manajemen dalam pengelolaan energi dan mesin pertanian. Yang pertama itu harus memperhatikan prinsip manajemen serta fungsi-fungsi manajemen yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, tenaga dan mesin pertanian yang merupakan salah satu komponen dari suatu sistem manajemen harus dapat memfungsikan diri secara optimal agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, di dalam penggunaan tenaga dan mesin pertanian harus diperhitungkan secara seksama mulai dari menyusun perencanaan, kemudian pengorganisasian baik itu pengorganisasian modal, peralatan maupun sumber daya manusianya. Kemudian pengarahan, koordinasi serta pengawasan terhadap sumber daya manusia yang terkait dengan pengoperasian tenaga dan mesin pertanian. Untuk kewirausahaan jasa dan energi dan mesin pertanian, di sini yang dimaksud adalah membuka usaha layanan jasa tenaga dan mesin pertanian, dan dalam hal ini itu bukan merupakan usaha yang mudah. Usaha ini dipandang sebagai usaha yang penuh risiko. Kenapa? Karena konsumen utamanya adalah para petani yang secara umum kemampuan ekonominya tidak terlalu tinggi. Kemudian dituntut sikap yang profesional dalam pengelolaan usaha dengan perhatikan skala ekonomi guna mendapatkan keuntungan serta berkelanjutan usaha, tumbuh dari bawah karena tuntutan pasar atau kebutuhan, serta berkembang secara mandiri. Kiat sukses dalam usaha jasa energi dan mesin pertanian itu ada beberapa hal. Yang pertama, pemilihan jenis usaha jasa dan energi dan mesin pertanian yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana pangsa pasarnya. Yang ketiga itu adalah bagaimana pelayanan yang akan diberikan. Kemudian bagaimana melakukan promosi. Kemudian bagaimana layoutnya, dan yang terakhir adalah penetapan harga. Untuk pemilihan jenis usaha jasa tenaga dan mesin pertanian, yang pertama itu harus mengetahui pangsa pasar, ketersediaan modal, kemudian ketersediaan alat mesin pertanian berikut suku cadangnya, ketersediaan bahan bakar dan pelumas, keterampilan yang dimiliki, barang dan jasa yang akan diproduksi merupakan produk yang sering dibutuhkan. Kemudian bagaimana dengan keadaan pesaing, dan terakhir besarnya keuntungan yang mungkin diperoleh. Kemudian untuk pangsa pasar, ada 3 karakteristik dari pasar. Yang pertama, mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Kemudian yang kedua, mempunyai pendapatan. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan untuk membelanjakan uang. Kemudian penetapan target pasar. Yang pertama itu adalah kesempatannya ada. Yang kedua, ketersediaan barang atau jasa. Yang ketiga itu adalah pemahaman tentang kondisi pasar. Yang keempat, pengalaman dalam melayani pasar. Dan yang terakhir itu adalah lokasi yang sesuai. Kemudian yang perlu diperhatikan juga itu adalah variabel, subvariabel segmen dari pasar. Seperti yang pertama itu adalah geografik, yaitu meliputi wilayah atau daerah, berapa luas daerahnya, bagaimana kondisi daerahnya itu perlu diperhitungkan. Kemudian demografik seperti struktur usia, kepadatan penduduk, proporsi jenis kelamin, kondisi keluarga, jenis pekerjaan, pendidikan, agama, kemudian yang terakhir ras atau etnik. Kemudian variabel yang lain yang perlu diperhitungkan yaitu psikografik seperti kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, karena pangsa pasar untuk alat mesin pertanian ini memang lebih khusus ke para petani. Kemudian perilaku, artinya kesempatan untuk membeli, tuntutan manfaat, status penggunaan, tingkat pemakaian, kesetiaan dalam arti kesetiaan terhadap suatu produk, kemudian kesiapan sikap terhadap produk. Yang ketiga itu adalah pelayanan. Untuk pelayanan ini hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama itu ada tujuan dari pelayanan. Untuk tujuan pelayanan ini yang pertama adalah memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang kedua membangun goodwill dari image positif konsumen terhadap produk yang akan diusahakan.
Kemudian yang ketiga itu adalah mengusahakan agar terjadi perubahan ulang dari konsumen yang sama terhadap produk. Kemudian cara pelayanan yang diberikan, yang pertama itu berusaha memenuhi segala harapan dan kebutuhan dari konsumen. Yang kedua, berusaha menyerap segala aspirasi dan pandangan dari konsumen. Yang ketiga, berusaha mewujudkan apa yang telah dipromosikan. Dan yang keempat, itu berusaha menjadikan konsumen merasa dihargai, dan ini merupakan hal yang sangat penting. Kemudian yang kelima, memberikan tempat dan waktu untuk menerima setiap keluhan dari konsumen. Dan yang terakhir adalah menanggapi segala aduan konsumen itu dengan baik. Yang keempat itu adalah promosi. Promosi yang dimaksud di sini adalah menyampaikan informasi tentang produk, baik itu fungsi maupun manfaat dari produk. Kemudian informasi ini untuk membangun image dari produk yang akan diusahakan. Kemudian meredam kecemasan konsumen terhadap produk, artinya keraguan konsumen terhadap produk dan sebagainya. Kemudian tujuan dari promosi ini istilahnya membujuk agar konsumen mau membeli produk yang kita usahakan. Kemudian promosi juga bermaksud mengingatkan agar konsumen menjadikan produk yang diusahakan sebagai kebutuhan untuk waktu yang tertentu. Yang kelima itu adalah layout. Layout ini merupakan strategi untuk menarik pembeli. Kemudian layout tidak hanya berhubungan dengan penempatan barang atau produk pada suatu tempat saja, tetapi juga berkaitan dengan kemasan produk dibuat yang menarik sehingga menarik pembeli. Kemudian yang terakhir itu adalah penetapan harga. Yang perlu diperhatikan dalam penetapan harga, yang pertama itu penetapan harga yang sesuai dengan kualitas produk dan terjangkau oleh kantong konsumen itu merupakan kunci sukses meraih keuntungan. Kemudian yang kedua itu perlu diperhatikan harga jual produk lain yang sejenis sehingga produk yang diusahakan itu akan dapat bersaing dengan produk yang lain. Kemudian yang terakhir itu adalah diusahakan perputaran barang yang dijual atau pelayanan jasa lebih cepat. Artinya keuntungan sedikit, tetapi kalau kuantitas produk yang dijual atau pelayanan jasanya dalam jumlah yang besar, akan diperoleh keuntungan yang lebih besar pula. Demikian tadi materi tentang prinsip-prinsip manajemen tenaga dan mesin pertanian. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.